Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 7. Tema kita kali ini adalah perempuan dan laki-laki sederajat. Indikator pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan arti kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua, menjelaskan contoh kasus ketidaksederajatan dan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, menjelaskan makna kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan kitab suci, yaitu Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11 dan Katekismus Gereja Katolik artikel 369. Kemudian yang keempat adalah menyebutkan usaha untuk mewujudkan kesederajatan. Perlu kita ketahui bahwa praktek perlakuan tidak sama atau tidak sederajat antara perempuan dan laki-laki masih sering terjadi dalam masyarakat, walaupun hal tersebut tidak lagi terjadi dalam semua bidang kehidupan. Makna kesederajatan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kutipan Kejadian bab 1 dan bab 2, bab 1 ayat 26-27 dan bab 2 ayat 18 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, maka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka. Dalam kebudayaan tertentu di masyarakat kita masih banyak ditemukan pandangan yang menganggap laki-laki lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Mari kita melihat contoh kasus ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, anak laki-laki sering dianggap andalan masa depan karena ia akan menjadi tulang punggung keluarga. Lalu yang kedua, laki-laki dianggap pribadi yang kuat dan dapat menguasai banyak hal. Yang ketiga, laki-laki adalah kebanggaan keluarga. Yang keempat, laki-laki sering lebih banyak mendapat kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Sedangkan yang kelima, anak perempuan dipandang sebagai pribadi yang lemah dan kurang mampu menjadi pemimpin dalam keluarga. Yang keenam, perempuan kurang memperoleh kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Nah, contoh-contoh itulah yang disebut budaya patriarki, yaitu di mana budaya yang memandang kedudukan kaum laki-laki lebih penting daripada kedudukan kaum perempuan. Sekarang, marilah kita melihat contoh kesederajatan antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi tulang punggung keluarga. Yang kedua, laki-laki dan perempuan bisa menjadi pribadi yang kuat dan dapat menguasai banyak hal. Yang ketiga, baik laki-laki dan perempuan adalah kebanggaan keluarga. Yang keempat, laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Yang kelima, perempuan dan laki-laki dipandang dapat menjadi pemimpin dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam memilih pekerjaan. Yesus hidup dalam masyarakat Yahudi, tatkala kaum perempuan menjadi warga masyarakat kelas 2 dalam tatanan masyarakat. Pada masa itu, kaum perempuan Yahudi banyak mendapat perlakuan tidak adil. Beberapa kasus dalam kitab suci memperlihatkan ketidakadilan terhadap perempuan, antara lain yang pertama, perempuan yang kedapatan berbuat dosa dihakimi secara sepihak oleh orang banyak tanpa melihat bahwa kaum laki-laki juga berdosa. Kemudian yang kedua, peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan betapa kaum perempuan terpinggirkan, kurang diberi tempat. Lalu, apa makna kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan kitab suci Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11 dan Katekismus Gereja Katolik artikel 369?
Marilah kita membaca bersama Injil Yohanes bab 8. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari kisah Injil Yohanes tadi, dapat kita lihat bahwa Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Yang pertama, Yesus memperlakukan perempuan berzinah secara manusiawi. Lalu, di lain peristiwa, Yesus juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya. Dan Yesus menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Kita perlu tahu bahwa Yesus selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat di mana laki-laki dan perempuan sederajat atau setara. Nah, sikap dan tindakan Yesus itu tampaknya dilandasi oleh pemahamannya bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama di mata Allah, karena Allah sendiri telah menciptakan mereka sebagai citra Allah yang saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah, maka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 369 ditegaskan bahwa pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna. Di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah. Keduanya, pria dan wanita memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah, penciptanya. Keduanya, pria dan wanita bermartabat sama menurut citra Allah. Dalam kepribadian dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan penciptanya. Lalu, usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kesederajatan? Yang pertama adalah mau bergaul dengan siapa saja dengan tetap menjaga kesopanan dan kesusilaan. Yang kedua, tidak menghina lawan jenis, menghargai bahwa masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Lalu yang ketiga adalah melibatkan seseorang dalam kegiatan tertentu sesuai dengan kemampuan tanpa memandang dia laki-laki atau perempuan. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah Anda mewujudkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan? Semoga. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga dapat dipahami, tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.